Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 218 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Akhirnya Abdikos mendapat gambaran jelas isi chapter ini seperti apa. Dan ya, ada beberapa hal yang semakin memperjelas isi spoiler yang videonya sudah Abdikos bahas sebelumnya. Dan seperti biasa, karena di video spoiler Abdikos sudah membahas alur ceritanya di pembahasan chapter ini, Abdikos berikan detail menarik yang mungkin teman-teman lewatkan dari Jujutsu Kaisen chapter 218 ini. Yuk langsung aja kita check it bro. Detail pertama, seberapa kuat Yorozu era Heian. Seperti yang Abdikos beritahukan di spoiler, kalau Yorozu adalah cewek yang kurang beruntung di era Heian, di mana dia terlahir dengan teknik kutukan bawaan bernama Construction. Yap, teknik Construction adalah teknik paling sulit karena menciptakan benda nyata dari nol. Mai Zenin saja hanya mampu menciptakan 1 peluru pistol per hari dengan tekniknya. Tapi Yorozu tidak menyerah dengan keadaannya. Dia pun berusaha mempelajari bagaimana memaksimalkan teknik kutukan Construction. Dan akhirnya Yorozu mendengar rumor bahwa ternyata kupu-kupu mampu melintasi lautan, termasuk tawon yang mampu terbang hingga 25 ri atau 100 km per hari. Yorozu juga mendapati fakta bahwa para serangga dapat membawa beban berkali-kali lipat dari berat tubuhnya. Contohnya Gumbang Hercules yang mampu membawa beban ratusan kali berat tubuhnya dan disebut sebagai salah satu hewan paling kuat di muka bumi. Kalau teman-teman tidak bisa membayangkan seberapa kuat Gumbang Hercules, teman-teman bisa membayangkan seekor monyet seberat 100 kg mampu menggotong rumah besar seorang diri. Selain serangga punya stamina dan kekuatan otot tubuh, mereka juga punya banyak kemampuan lain seperti kekuatan gigitan, kemampuan loncat, kecepatan, dan lain-lain yang sangat-sangat kompleks dalam pertarungan. Yap, dari sinilah Yorozu berusaha mati-matian mempelajari cara kerja serangga. Dan akhirnya Yorozu berhasil menciptakan armor serangga miliknya. Yap, armor serangga ini mampu meningkatkan kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan serangan jarak dekat dari Yorozu hingga berkali-kali lipat lebih kuat. Yap, armor serangga ini memang khusus untuk pertarungan jarak dekat. Untuk serangan jarak jauh, Yorozu tetap mempertahankan teknik metal cair yang bisa dikontrol semi mandiri. Dari sinilah Yorozu menjelma menjadi penyihir super kuat di era Heian, bahkan berhasil melawan balik 5 jenderal harimau dari era Heian. Buat yang tidak tahu, 5 jenderal harimau ini GG Akutami mengambil referensi dari novel Three Kingdom. Dan 5 jenderal ini memang benar-benar ada di zaman perang 3 kerajaan di Cina. Tentu saja 5 jenderal harimau di Jujutsu Kaisen berbeda dengan 5 jenderal di Three Kingdoms. Tapi disebutkan kalau skuad 5 jenderal ini bekerja langsung di bawah klan Fujiwara, yaitu penguasa asli di era Heian. Yap, skuad 5 jenderal ini setara dengan skuad pembunuh bayaran Sun, Moon, and Star yang dipimpin oleh Urotakako. Ini tentu luar biasa karena Yorozu bisa melawan balik skuad hanya dengan solo, yaitu setelah Yorozu menggunakan armor serangga dan teknik metal cair miliknya. Ada hal menarik dari komentar GG Akutami, yaitu Yorozu dalam tubuh Sumiki sebenarnya ingin membuat armor serangganya tampak seperti Kamen Rider. Tapi entah kenapa saat membuat armor serangga versi kolaborasi pikiran Yorozu dan Sumiki, bentuknya malah mirip Jushin Liger, yaitu pegulat Jepang yang memakai kostum mirip musuhnya Kamen Rider. Dari sini sudah jelas kalau di era Heian, Yorozu bukanlah karakter lemah, tapi dia sangat-sangat kuat karena mampu memukul mundur satu skuad sendirian. Detail kedua, roda Dharma Mahoraga, Shikigami Rusa Sihir, dan Shikigami Banteng Perjuangan. Yap, setelah Abdikos menjelaskan kekuatan Yorozu di era Heian, di sini kita bisa melihat debut kekuatannya saat digunakan untuk melawan Sang Raja Kutukan. Yorozu menghajar Sukuna dengan serangan-serangan cepat dan telak. Saking cepatnya, sampai Sukuna tidak diberi kesempatan untuk mensummon Divine Dog. Tapi entah kenapa Sukuna yang menggunakan roda Dharma Mahoraga tetap woles meskipun berkali-kali mendapat serangan Yorozu. Oh ya, buat yang tidak tahu, roda Dharma ini terinspirasi dari Dharma Cakra di ajaran Hindu Buddha ya, yaitu roda yang melambangkan sebab akibat dalam kehidupan. Jadi apa yang teman-teman lakukan di masa kini akan berakibat pada kejadian di masa yang akan datang. Dan ya, GG Akutami memaknai Dharma Cakra ini dengan teknik adaptasi, yaitu kemampuan roda Dharma Mahoraga mampu beradaptasi dengan serangan lawan. Jadi sebenarnya masih nyambung dengan hukum sebab akibat, yaitu sebab serangan Yorozu yang seperti ini akan berakibat Sukuna beradaptasi dan membalas serangan tersebut dengan cara seperti ini. Dan jika Yorozu merubah serangannya, maka Sukuna juga akan kembali beradaptasi dengan hukum sebab akibat.
Yap, kemampuan yang sangat overpower sekali. Tentu saja kemampuan ini harus dibarengi dengan teknik kutukan pembalik yang sangat kuat, karena tidak mati saat mengadaptasi serangan adalah syarat mutlak dari kekuatan sebab akibat, karena tidak mungkin muncul akibat kalau dalam satu serangan langsung menyebabkan kematian. Yap, Abdikos tidak bisa membayangkan kalau yang memakai teknik ini adalah Hakari versi jackpot. Satunya adaptasi otomatis dan satunya lagi regenerasi otomatis. Jadi se-OP apa Hakari versi ini? Dan ya, sesuai penjelasan Abdikos, kekuatan roda Dharma Mahoraga mampu membuat Sukuna beradaptasi dari serangan-serangan Yorozu, sehingga mengharuskan Sukuna untuk mensummon Shikigami ke-9, yaitu Madokadir. Sebenarnya kalau diterjemahkan plek, nama Shikigami ini adalah Rusa Wallace, alias rusa yang sangat tenang dalam menghadapi bahaya. Ini terlihat dari bagaimana Sukuna mengeluarkan rusa ini saat akan digencet Sabakusoso. Namun ya, Abdikos lebih suka menyebut rusa ini sebagai rusa sihir karena kemampuannya yang memang mirip penyihir, yaitu dia mampu menetralkan serangan kutukan dengan teknik kutukan pembalik, di mana Yorozu langsung kehilangan kendali metal cair yang berisi energi kutukan semi otomatis miliknya. Jadi membunuh rusa tersebut akan sulit kalau hanya menggunakan teknik kutukan. Jadi membunuhnya harus dengan serangan fisik atau senjata kutukan. Orang paling cocok untuk membunuh rusa ini adalah Maki Zenin. Tidak heran kenapa Megumi tidak pernah mengeluarkan Shikigami ini, mungkin karena Megumi belum bisa mengalahkannya. Dari namanya, Abdikos berteori kalau rusa ini bukanlah tipe menyerang, melainkan tipe bertahan alias perlindungan. Buktinya untuk serangan berikutnya, Sukuna langsung mengeluarkan Shikigami ke-10, yaitu Piercing Bull alias banteng tajam. Tentu saja banteng ini tidak beneran tajam setajam silet, melainkan nama piercing merujuk pada serangannya yang fokus dan mengerucut, yaitu banteng ini hanya akan menyerang ke satu titik, di mana setiap banteng ini gagal menyerang alias dipentalkan, dia akan kembali ke satu titik tersebut dengan serangan yang lebih kuat dan lebih kuat lagi. Yang menarik adalah penambahan kekuatan si banteng tergantung jarak yang dia tempuh. Jadi jangan coba-coba lari dari banteng ini, karena semakin jauh musuh berlari, maka semakin kuat serudukan si banteng. Itulah kenapa Abdikos lebih suka menyebutnya banteng perjuangan, karena jika diserang musuh dalam kurung lawan politik, si banteng akan melawan balik, dan jika diabaikan musuh, si banteng akan semakin kuat dan menggila. Dan ya, banteng perjuangan kemungkinan juga salah satu Shikigami yang belum bisa dikalahkan Megumi, karena Yorozu sendiri juga terlihat kesulitan untuk mengalahkan si banteng. Abdikos tidak tahu bagaimana Sukuna bisa mensummon mereka. Apakah ada sedikit time skip setelah Sukuna dibangkitkan di tubuh Megumi, dia langsung menundukkan dua Shikigami ini, atau mungkin Megumi sejak awal memang sudah bisa menundukkan dua Shikigami ini, hanya saja dia tidak pernah mensummonnya. Namun yang jelas, kedua Shikigami tersebut disummon Sukuna dengan kekuatan penuh mereka, tidak seperti Divine Dog dan Mahoraga yang hanya sebagian tubuhnya saja. Detail ketiga, Sukuna terlalu kuat bahkan untuk Yorozu versi armor serangga. Walaupun Abdikos bilang kalau Yorozu versi armor serangga sangat kuat, dilihat dari bagaimana dia mensolo skuad 5 jenderal dari klan Fujiwara, tapi tidak bisa dipungkiri kalau Sukuna memang ada di level yang berbeda. Saat Yorozu masih kesulitan menundukkan si banteng perjuangan, bahkan sampai armor serangganya hancur setelah diseruduk si banteng. Di sini Sukuna langsung memberikan serangan kejutan, yaitu Rabbit Escape yang menutupi pandangan Yorozu. Yorozu pasti mengira kalau serangan banteng perjuangan akan mengincarnya secara horizontal, jadi Yorozu pasti mewaspadai serangan dari arah depan, arah belakang, dan juga arah kanan kiri. Namun Sukuna memberikan plot twist kalau serangan dia kali ini adalah secara vertikal alias dari atas ke bawah. Dan ya, jangan sebut lagi serangan ini Max 11, karena ini adalah versi terkuatnya, yaitu Total 11. Bisa dilihat bagaimana perbandingan besar Sukuna dengan Total 11 dan bagian atas Stadion Sendai. Ini jelas wujud yang sangat-sangat besar, yaitu seperti menjatuhkan tandon PDAM berisi air sekolam. Hasilnya Stadion Sendai seperti dibom, membuat lapangan stadion serta armor Yorozu hancur. Detail keempat, Sukuna punya cinta lain. Bahkan setelah armor serangga Yorozu hancur, Yorozu masih dengan pede mengatakan kalau dia masih punya kekuatan untuk menunjukkan cinta pada Sukuna. Itu karena Yorozu kasihan karena selama ini Sukuna hidup sendirian tanpa anak dan istri. Jadi Yorozu berpikiran kalau Sukuna tidak tahu apa itu cinta. Namun Sukuna malah tersenyum kecut pada Yorozu. Entah apa maksud senyum kecut Sukuna ini, namun yang jelas Yorozu mengira kalau Sukuna sudah tahu tentang apa itu cinta, alias Sukuna sudah punya cinta lain
selain Yorozu. Yorozu pun marah. Dia berniat menunjukkan arti cinta sejati pada Sukuna. Tentu saja arti cinta sejati untuk Yorozu pasti bermakna gelap. Yap, kira-kira siapakah cinta lain Sukuna sehingga dia tidak pernah membalas cinta sepihak Yorozu untuk makhluk kutukan seperti Sukuna. Cinta bisa bermakna banyak. Bisa jadi cinta itu adalah hobi, yaitu membunuh dan memakan daging manusia. Bisa jadi cinta itu adalah respect, yaitu respect Sukuna pada pelayan setianya Uraume. Atau bisa saja cinta tersebut benar-benar bermakna suka pada seseorang yang entah siapa itu. Menurut teman-teman, siapa cinta lain Sukuna? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.